Hai semuanya, welcome back to my channel Riris Wulans. Kali ini aku lagi ada di salah satu tempat healing yang super estetik di Kemiling, Bandar Lampung. Namanya Farmora. Jadi ini tuh taman edukasi yang super lengkap. Alamat lengkapnya ada di Jalan Hading Tihang, Gang Pertama nomor 4, Sukarame 2, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Jadi buat kalian yang lagi di Lampung atau lagi mampir ke sini, this place is definitely worth to visit. Masuk ke sini tuh tiketnya cuma 20.000, super affordable banget kan? Dan kalau kamu pengen experience ngasih makan hewan-hewan gemes di sini, cukup nambah 20.000 lagi. Kayak dengan 40.000 aja kamu tuh udah bisa ngerasain keseruannya. Nah, sekarang aku akan nge-review hewan-hewan yang ada di Farmora. Di sini ada burung merpati yang ngingetin aku sama album kesukaanku dari Hindia, yaitu Doves. Jujur ya, ayam tuh underrated banget. Kita sering lihat mereka tiap hari, tapi jarang bener-bener ngeliat. Padahal kalau diperhatiin, cara jalan mereka tuh kayak confident banget gak sih? Kayak, iya tahu gue kecil, tapi tuh gue penting banget loh di ekosistem ini. Dia tuh jalan cepet, fokus kayak lagi punya misi. Kadang nyari makanan, kadang cuma jalan-jalan tanpa tujuan yang jelas, tapi enjoy banget. Terus pas mereka lagi kukurujuk, rasanya kayak alam lagi ngerimain kita. Hey, hidup terus jalan loh, semangat ya. Ada juga yang cuma diem, ngeliatin sekitar. Mungkin dia lagi mikir, dunia ini rame ya, tapi aku tetap damai di sini. Dan aku suka banget lihat ayam yang kayak gitu. Dia simple, tapi punya ketenangan yang menular. Aku baru tahu sih ada unggas yang looksnya kayak gini. Namanya lucu banget. Tebak apa tuh? Ini namanya ayam mutiara. Tapi jujur dia tuh lebih kelihatan kayak burung fashionista dengan pattern polka dot. Bulat, bintik-bintiknya estetik banget, kayak burung yang baru keluar dari Pinterest. Oke, kita akan explore ke hewan-hewan lainnya, tapi sebelum itu aku mau minta dukungan dari bestie-bestie semua untuk like, komen, dan subscribe di channel ini. Dukung channel Riris Wulans agar bisa terus menginspirasi. Pas aku mau switch ke hewan selanjutnya, aku lihat burung kakatua. Kakatua tuh matanya tajam tapi teduh, warna bulunya lembut, gerakannya pelan. Kiranya tuh kayak reminder kecil, suruh kita slow down, tarik napas, dan dengerin dunia tanpa buru-buru. Aku suka banget ini. Tempat paling tenang di Farmora yaitu kolam ikan koi. Mereka berenang pelan, warnanya cantik-cantik, merah, oranye, putih, bahkan ada yang kayak marmer. Lembut banget gerakannya, kayak nggak mau ganggu suasana. Kadang aku mikir, kenapa kita nggak bisa setenang itu ya? Mereka aja hidupnya bareng, rame-rame, tapi nggak saling tabrakan. Nggak rebutan ruang, nggak buru-buru. Just flow, chill, and balance. Ikan koi itu bukan cuma cantik, tapi juga simbol keberuntungan dan ketenangan. Di budaya Jepang, mereka dilambangkan sebagai kekuatan dan harapan. Dan waktu aku lihat mereka, rasanya tuh kayak, oke, hidup emang kadang ribet, tapi ada momen damai yang bisa kita temuin. Asal kita mau pelan-pelan ngeliat. Mereka tuh ngajarin kita buat menikmati perjalanan, bukan cuma tujuan. Dan kadang jawaban dari hati yang lelah ada di permukaan air. Karena saat kita berhenti sejenak dan cuma duduk sambil ngeliatin mereka berenang, kita sadar hidup nggak harus selalu jelas arahnya. Kadang cukup tenangin pikiran biar hati yang nunjukin jalan. Ikan koi itu nggak pernah nanya aku harus kemana. Mereka cuma berenang selaras sama arus, tapi tetap punya irama sendiri. Dan mungkin itu yang kita lupa, bahwa berjalan pelan bukan berarti tertinggal, bahwa diam bukan berarti menyerah, dan bahwa indah itu bukan tentang jadi yang paling mencolok, tapi tentang bisa bikin orang lain tenang cuma dengan jadi diri sendiri. Dan mungkin ya justru karena mereka nggak nyari perhatian, mereka malah jadi yang paling gampang bikin kita berhenti dan memperhatikan. Karena ada yang beda dari cara mereka hadir, nggak frontal, nggak minta dilihat, tapi selalu meninggalkan rasa. Mereka memang berenang berkelompok, tapi masing-masing tetap punya warna dan jalannya sendiri. Nggak harus jadi yang paling depan buat tetap berharga, kayak ngasih kode, kamu nggak harus menang duluan, yang penting tetap lanjut. Aku jadi mikir, berapa banyak dari kita yang lupa cara menikmati hari karena terus fokus ngejar nanti. Padahal koi aja bisa bahagia cuma dengan sirkulasi air dan sinar matahari yang cukup. Gak ada yang salah dengan jadi lambat, selama kamu tetap bergerak. Gak semua orang paham tentang diri kamu, tapi bukan berarti kamu harus berubah biar bisa dimengerti. Ikan koi itu simbol kekuatan yang tenang, kesabaran yang lembut, dan harapan yang tumbuh tanpa suara. Mereka ngajarin aku hal yang simple tapi kena banget. Kalau kamu udah tahu arah hidup kamu, gak apa-apa kamu jalan pelan-pelan, asal tetap sadar kenapa kamu mulai. Dan di balik pantulan air yang tenang ini, aku ngerasa kayak lagi ngaca.
ngelihat versi diriku yang lebih lembut, lebih sabar, dan lebih damai. Mungkin kita semua tuh butuh kayak ikan koi sebentar, bukan menghindar tapi buat mengingat. Tenang itu bukan kelelahan, tenang itu adalah kekuatan yang gak semua orang bisa. Selanjutnya di sini kita punya di atas ada kandang burung merpati dan di bawahnya ada kandang kelinci. Lihat putih-putih di bawah tuh kelinci, lucu banget kan? Yuk kita samperin. Ini adalah bentuk kandang burung merpati dari deket. Merpatinya lagi pada nyantai, hehe. Ini tulisannya rabbit file tuh di bawahnya. Ih, gemes banget, gemes. Kalau dilihat-lihat ini tuh kayak di mimpi gitu gak sih? Atau kayak, oh aku ingat kayak Bukit Teletubbies. Pokoknya tuh estetik ya kelihatannya. Kelinci tuh hewan yang kayaknya diciptakan buat bikin hati adem. Bentuknya bulat-bulat, bulunya halus banget. Dan cara dia jalan lucu banget, kayak pelan-pelan tapi yakin. Dia nggak banyak tingkah tapi tetap bikin gemes. Pas dia duduk diem, matanya cuma ngeliatin sekitar, kayak lagi mikir hal random tapi deep banget. Kayak, kenapa sih manusia suka overthinking? Pas aku ngeliat dia makan, aku langsung lupa kalau tadi kepikiran hal-hal yang bikin pusing. Karena ya kadang kita cuma butuh lihat sesuatu yang damai buat ngingetin kalau hidup juga sesimpel itu. Gak buru-buru, gak ribut, cukup makan, lompat kecil, terus rebahan, vibes-nya tuh healing banget. Ini termasuk hewan termager setelah kucing gak sih? Aku mau spill beberapa fakta menarik tentang kelinci. Yang pertama, telinga kelinci bisa muter sampai 270 derajat dan ngebantu ngatur suhu tubuh. Kenapa bisa begitu? Jawabannya karena telinga kelinci penuh pembuluh darah dan bisa membantu melepaskan panas tubuh. Gerakan telinganya juga bantu deteksi suara dari berbagai arah. Kedua, kelinci nggak bisa muntah. Itu dikarenakan sistem pencernaan kelinci hanya satu arah. Karena itu penting banget buat mereka makan serat tinggi biar sistemnya tetap lancar. Ketiga, giginya terus tumbuh seumur hidup. Gigi kelinci terus tumbuh sekitar 2 mm per minggu. Makanya mereka perlu banyak ngunyah seperti jerami supaya giginya nggak terlalu panjang. Yang keempat, kelinci bisa puring atau gigit halus saat nyaman. Ini tuh kayak suara halus dari gesekan gigi saat mereka merasa nyaman atau rileks. Biasanya saat dielus. Yang terakhir, lompatan kelinci bisa setinggi 1 meter. Dewasa bisa lompat setinggi 1 meter. Selanjutnya aku mau nunjukin vibes burung merpatinya. Lihat footage yang aku ambil dari ngeblur sampai ke jelas. Dia tuh kayak in dreamy world gitu, kayak in another life. Gokil banget view-nya. Rasanya jadi pengen nangkep burung merpatinya, tapi pasti pas aku kejar dia terbang. Ya udah deh, kita mau ngasih makan hewan yang terakhir, yaitu adalah, siapa yang bisa tebak? Jreng, yaps, ini dia. Yang satu ini kelihatannya kalem banget. Tapi jangan salah, dia bukan cuma gemes, dia adalah domba. Bulu tebelnya itu bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi emang penting banget buat jaga suhu tubuhnya, apalagi pas cuaca dingin. Fakta lucu nih, domba tuh bisa ngenalin wajah manusia dan mereka ingat kalau kita pernah baik sama mereka. Jujur ya, pas mau ngasih makan domba ini, aku tuh sempet ragu, takut dia gigit atau tiba-tiba nyosor. Padahal dia diem-diem aja, cuma ngeliatin. Tapi ada sesuatu dari tatapan matanya yang bikin tenang. Kayak dia ngerti aku takut, tapi dia juga kayak bilang, santai, aku gak akan nyakitin kamu. Jadi kadang hal-hal kecil yang kita beraniin itu malah justru yang bikin hari kita jadi spesial. Ya udah cukup itu aja ya review hewan-hewan yang ada di Farmora. First time ke tempat ini karena aku dapet tugas video speaking. Dan ini tuh draftnya banyak banget. Dan sayang kalau nggak diapa-apain. Sorry banget kalau banyak kekurangan. Mungkin kalian bisa kasih kritik sarannya di kolom komentar untuk ningkatin kualitas vlog aku. Semoga kalian bahagia selalu.